Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim Abdul Wahab dengan NIM 3 digit terakhir 087 dari D4 Teknik Sipil Angkatan 23 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Pancasila di awal kemerdekaan. Sebelum masuk pokok bahasan, saya akan menjelaskan apa itu Pancasila. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia yang terdiri dari 5 asas atau nilai pokok yang menjadi landasan bagi negara dan masyarakat Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Sebagai falsafah negara, Pancasila mengandung nilai-nilai moral, sosial, dan politik yang menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima asas Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sejarah Pancasila awal kemerdekaan. Sejarah awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 merupakan periode penting dalam pembentukan dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia berhadapan dengan tugas merumuskan prinsip-prinsip yang akan menjadi landasan bagi negara yang baru merdeka. Pada bulan Mei tahun 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut BPUPKI didirikan oleh pemerintah Jepang yang saat itu menduduki Indonesia. BPUPKI kemudian menjadi forum penting untuk mendiskusikan dan merumuskan dasar negara yang sesuai dengan semangat perjuangan kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa sejarah yang mencatat langkah-langkah awal dalam pengakuan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sangatlah penting. Salah satu momen kunci adalah saat pidato Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai Pancasila Spek. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dalam pidatonya, Soekarno dengan jelas menguraikan konsep dasar negara yang mencakup nilai-nilai universal seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pidato ini menjadi pendorong utama dalam proses pengakuan Pancasila sebagai dasar negara. Tanggapan terhadap pengakuan Pancasila sebagai dasar negara pun beragam. Meskipun mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat, terdapat pula perdebatan dan kritik terhadap konsep dan implementasi Pancasila. Beberapa golongan politik dan agama mengajukan pandangan yang berbeda mengenai interpretasi dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan negara. Namun demikian, Pancasila terus berkembang sebagai ideologi yang mendasari bangsa Indonesia dalam merumuskan kebijakan dan menghadapi berbagai tantangan.
Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan PPKI secara resmi menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Keputusan ini memperkuat landasan filosofis dan ideologis negara Indonesia, mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman dan memberikan pedoman bagi pembentuk kebijakan dan hukum yang adil serta demokratis. Sejarah Pancasila di awal kemerdekaan Indonesia mencerminkan perjuangan dan proses panjang dalam menetapkan dasar negara yang akan menjadi landasan bagi pembangunan bangsa. Tanggapan saya terhadap sejarah Pancasila di awal kemerdekaan Indonesia menunjukkan perjuangan, kesepakatan, serta semangat untuk membangun negara yang merdeka, demokratis, dan berlandaskan pada nilai-nilai universal kemanusiaan. Sejarah Pancasila menjadi bukti nyata bahwa Indonesia adalah negara yang menghargai keberagaman dan memperjuangkan persatuan dalam kemajuan bangsa serta aspirasi untuk membangun negara yang adil dan merdeka. Sekian penjelasan dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.